Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi kita. Apa kabar semuanya? Tentu sehat ya dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Namun sebelum masuk dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk dalam pembelajaran pada pertemuan hari ini, Ibu hendak mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Hadir ya semuanya? Baik. Luar biasa walaupun dalam situasi sekarang yang masih daring, tapi semuanya tetap hadir. Ini adalah suatu hal yang baik, jadi terus tetap pertahankan dan tetap semangat untuk terus belajar ya. Baik, langsung saja kita masuk dalam pembelajaran. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang fungsi trigonometri. Nah, sebelum masuk dalam pembelajaran fungsi trigonometri, Ibu hendak ingin bertanya dulu nih, dari kalian, apakah ada yang sudah mengetahui apa itu fungsi trigonometri? Nah, kalau belum tahu, langsung saja kita masuk dalam pembelajarannya. Jadi, trigonometri ini adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan tangen. Dasar dari trigonometri adalah konsep kesebangunan segitiga siku-siku. Nah, sisi-sisi yang bersesuai pada dua bangun datar yang sebangun memiliki perbandingan yang sama. Itu pengertian daripada fungsi trigonometri sendiri. Jadi, fungsi trigonometri ini adalah pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar trigonometri dan juga perbandingan-perbandingannya. Lalu kemudian kita akan mempelajari di dalamnya ada bangunan segitiga, terus juga tabel. Nah, anak-anak bisa simak berikut ini. Nah, baik. Yang pertama kita akan bahas tentang dasar-dasar trigonometri atau perbandingan trigonometri dalam segitiga. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini ada bangunan segitiga siku-siku A, B, C ya. Nah, sisi A ini disebut dengan sisi depan, sedangkan sisi B disebut dengan sisi samping. Untuk sisi C disebut dengan sisi miring. Nah, dari penjelasan ini berdasarkan segitiga ABC ini dapat didefinisikan perbandingan trigonometri yang ada di samping ini. Anak-anak bisa perhatikan sin A sama dengan sisi depan dibagi sisi miring sama dengan A per C, karena di sini sisi depan adalah A, sedangkan sisi miring adalah sisi C. Maka sin A sama dengan sisi depan dibagi sisi miring sama dengan A per C. Yang berikut untuk cos A sama dengan sisi samping dibagi sisi miring atau B per C. Ini dari B sisi samping sedangkan C sisi miring. Maka cos A sama dengan B per C. Untuk tan A sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, samping. Yaitu sama dengan A per B. Di sini ada cosec
sek dan kot. Kalau misalnya anak-anak ada yang punya kesulitan dalam melihat bangunan siku-siku segitiga ini, bangunan siku-siku ABC segitiga ini, nah untuk cara gampangnya itu kosek ini kebalikan dari sin. Jadi anak-anak tinggal lihat di sini untuk sinnya sendiri adalah A per C. Maka untuk kosek tinggal tulis C per A karena kebalikan. Atau untuk sek adalah kebalikan daripada cos. Jadi untuk cos di sini ada sisi samping dibagi sisi miring atau B per C. Jadi untuk koseknya itu tinggal cara menulisnya itu sek sama dengan 1 per cos A atau C per B. Jadi kebalikan dari cos ini, maka tinggal C per B. Untuk tan sendiri, di sini kan ada A per B. Maka cos sini kebalikan dari tan. Jadinya B per A. Nah, ini cara gampang untuk memasukkan daripada perhatikan bangunan segitiga terus menulis. Nah, itu kan lebih banyak buang-buang waktu begitu. Dan juga untuk cara gampangnya itu seperti ini. Biasanya sin A ini disebut dengan singkatan demi, sedangkan cos ini biasa disingkat dengan sami, samping miring atau demi depan miring. Dan tan ini biasa disingkat dengan desa, depan samping. Biar nanti kalau kebingungan untuk mengingat sisi depan, sisi miring, nah tinggal sin adalah demi, sedangkan kos adalah sami, sedangkan tan adalah desa, jadi depan miring. Nah, untuk melihat segitiganya kan tinggal gampang. Nah, untuk kosek, sek, dan kot ini adalah tinggal ingat, kebalikan dari sin, kos, dan tan. Nah, dari definisi di atas dapat diturunkan rumus kebalikan. Di sini anak-anak bisa perhatikan untuk sin alfa kuadrat sama dengan 1 per kosek alfa, sedangkan kos alfa kuadrat sama dengan 1 per sek alfa. Nah, tan alfa kuadrat sama dengan 1 per kot alfa, sedangkan kot alfa kuadrat sama dengan 1 per tan alfa. Nah, itu turunan dari kebalikan dari definisi yang di atas ini anak-anak bisa perhatikan. Seperti itu ya, mudah ya.
Nah, yang berikut contoh 2, yaitu diketahui sebuah rancangan kemiringan jalan raya berbentuk segitiga jika panjang sisi miring yang menanjak itu adalah 10 meter dan panjang sisi yang lain adalah 8 meter. Maka tentukan panjang sisi segitiga yang lain. Yang B, perbandingan trigonometri, yaitu sin, cos, dan tan. Maka jawab, dari keterangan di atas, kita bisa membuat segitiga seperti ini. Anak-anak bisa perhatikan. Di sini, dari pertanyaannya, sudah diketahui sisi miring adalah 10. Di sini kita misalkan B, sisi B sama dengan 10. Nah, untuk sisi samping, kita misalkan C sama dengan 8. Yang belum ketahui adalah sisi BC. Maka kita mencarinya dengan rumus Pitagoras, sama seperti yang tadi. Maka yang belum diketahui adalah sisi BC. Maka BC kuadrat sama dengan akar AC kuadrat dikurang AB kuadrat sama dengan AC kuadrat adalah AC tadi yang sudah diketahui adalah 10. Maka 10 kuadrat, sedangkan BC 8, maka 8 kuadrat. Jadinya sama dengan akar 10 kali 10, 100 dikurang 8 kali 8, 64. Maka dikurangi jadinya sama dengan akar 36. Nah, BC-nya kita sudah ketemu sama dengan 6. Jadi, sisi BC ini kita katakan saja A sama dengan 6. Jadi, untuk A kita sudah ketemu. Sisinya adalah, sisi BC adalah 6. Nah, yang berikut B, perbandingan sudut BAC. Yang ditanyakan adalah perbandingan trigonometri sin cos tan. Maka untuk sin sudut BCA sama dengan sin adalah, dari definisinya apa? Sin demikan, maka depan miring jadinya dapat dilihat di segitiga tadi yang sudah diketahui. Depan ada 6, sedangkan samping ada 10, maka 6 per 10. Jadinya kita coret-coret 3 per 5. Kita sederhanakan, maka jadinya 3 per 5. Yang berikut cos. Cos sudut ABAC sama dengan, untuk cos sendiri dari definisi apa? Sami kan, samping miring. Maka AB dikurang, BAB dibagi AC sama dengan samping pada segitiga tadi ada 8, sedangkan miring ada 10, maka 8 per 10. Kita sederhanakan jadinya sama dengan 4 per 5. Nah, yang berikut untuk tan sudut BAC sama dengan tan adalah desa. Iya kan, depan miring, maka BC dibagi AB, maka sama dengan 6 per 8. Karena tadi depan ada 6, sedangkan samping ada 8. Disederhanakan jadinya sama dengan 3 per 4. Paham ya? Ternyata sangat gampang ya. Baik, yang berikut masuk dalam pembahasan kedua, yaitu perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, untuk memahami berapa nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa, anak-anak hanya perlu memahami perbandingan sudut pada segitiga berikut ini. Anak-anak bisa perhatikan segitiga yang ada di sini ada 2, yaitu yang pertama ada sudut 30 derajat, ada sudut siku-siku, dan juga ada sudut 60 derajat. Untuk sisi miringnya ada 2, sedangkan sisi depannya ada akar 3, dan
sisi sampingnya ada 1. Nah, untuk yang gambar keduanya ada sudut siku-siku dan juga sudut 45 derajat. Sisi miring di sini ada akar 2, sedangkan sisi depan ada 1, sisi samping ada 1. Nah, contohnya anak-anak bisa perhatikan di sini. Sin 30 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Demikian kalau sin depan miring, maka depan di sini ada 1. Sedangkan miringnya ada 2. Cara melihatnya dari sudut 30 derajat karena di sini untuk contohnya kan sin 30 derajat, maka di sini lihatnya dari sudut sin 30 derajat. Nah, untuk yang kedua tan 60 derajat, tan biasanya disebut dengan koreksi desa. Depan samping, maka di sini kita lihatnya dari sudut 60 derajat. Jadi untuk depannya ada akar 3, sedangkan untuk sampingnya ada 1. Maka tinggal ditulis akar 3 dibagi 1. Maka hasilnya akar 3. Sangat mudah ya. Baik, seperti itu. Gampang kan untuk dipahami? Nah, baik, yang selanjutnya yaitu di sini ada tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, di dalam tabel ini sudah ada kolom pertama yaitu alfa kuadrat sama dengan A kuadrat. Di sini ada A kuadrat, 0 kuadrat, 30 kuadrat, 45 kuadrat, 60 kuadrat, 90 kuadrat. Nah, untuk kolom kedua di sini ada 0 kuadrat dari alfa kuadrat, di sini 0, sedangkan 0 kuadrat dan 0 kuadrat di sini 1. 30 kuadrat dari kolom kedua 0 kuadrat ini 0, sedangkan 45 kuadrat dari kolom kedua ini adalah tidak terdefinisikan atau tak terhingga. Dan juga 60 kuadrat dari kolom kedua 0 kuadrat ini ada 1, sedangkan 90 kuadrat dari 0 kuadrat ini tidak terdefinisikan. Jadi anak-anak bisa melihat pada tabel ini bahwa pada sudut-sudut istimewa dari trigonometri ini itu ada 0 kuadrat, 30 kuadrat, 45 kuadrat, 60 kuadrat, dan 90 kuadrat. Jadi anak-anak bisa mengingat bahwa pada perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa, yaitu ya ada sudut-sudut yang ini, begitu. Nah, untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut yang tidak istimewa selain dari 0 kuadrat, 30 kuadrat, 45 kuadrat, 60 kuadrat, dan 90 kuadrat, dan kelipatannya dapat ditentukan dengan menggunakan tabel logaritma yang di dalamnya memuat daftar nilai perbandingan trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen, dan kotangen. Selain itu juga dapat menggunakan kalkulator yang ada tombol-tombol sinus, kosinus, tangen, dan kotangen. Jadi seperti itu untuk tabel perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Apa saja sudut-sudut istimewanya sudah ada di sini. Maka untuk selain dari sudut istimewa ini bisa digunakan dengan sinus, kosinus, dan tangen, kotangen. Seperti itu. Baik, nah yang berikut nomor 3 yaitu perbandingan trigonometri untuk sudut di berbagai kuadran. Nah, yaitu sudut satu lingkaran antara 0 kuadrat sampai 360 derajat. Terbagi menjadi 4 wilayah atau kuadran, yaitu di sini semisalkan 90 derajat
kita akan tarik garis ke 180 derajat, lalu tarik garis lagi ke 270 derajat, kemudian ke 360 derajat, lalu tarik garis kembali ke 90 derajat, maka akan terjadi satu lingkaran. Nah, satu lingkaran ini atau satu sudut lingkaran ini besarnya antara 0 sampai 360 derajat. Jadi, sudut-sudut yang terletak di kuadran 1 yaitu sudut-sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat dan semuanya plus. Sedangkan sudut-sudut yang terletak di kuadran 2 yaitu sudut-sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat dan hanya sin yang plus. Sedangkan untuk kuadran 3 yaitu sudut-sudut yang terletak di kuadran 3 ini, sudut-sudut yang besarnya antara 180 sampai 270 derajat. Sedangkan sudut-sudut yang terletak di kuadran 4 yaitu sudut-sudut yang besarnya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, di sini kita bisa perhatikan misalkan tanda X dan Y pada masing-masing kuadran di sini. Maka dapat diperoleh tabel tanda nilai perbandingan trigonometri. Yang berikut ini kita perhatikan tabelnya. Nah, tabelnya seperti ini. Kita perhatikan di sini untuk sin pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 semuanya plus. Sedangkan kosinus untuk kuadran 1 plus, untuk kuadran 2 plus. Tapi di kuadran 3 adalah negatif dan kuadran 4 juga negatif. Untuk tangen, untuk kuadran 1 plus, sedangkan kuadran 2 min, kuadran 3 plus, kuadran 4 min. Untuk kot, kuadran 1 plus, kuadran 2 min, kuadran 3 plus, kuadran 4 min. Sedangkan sek, kuadran 1 plus, kuadran 2 min, kuadran 3 min, kuadran 4 plus. Untuk kosek, kuadran 1 plus, kuadran 2 plus, kuadran 3 min, dan kuadran 4 min. Nah, bisa dilihat ini adalah nilai perbandingan trigonometri yang dari gambar tadi yang dibuat dalam tabel untuk nilainya. Nah, untuk bentuk-bentuk 90 derajat min alfa, 90 derajat plus alfa, 270 min alfa, dan 270 plus alfa. Untuk bentuk perbandingan trigonometri mengalami perubahan sebagai berikut yang sudah ada ini. Semisalkan bentuk sin menjadi cos dan bentuk cos menjadi sin, dan untuk bentuk tan menjadi cot. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu supaya lebih mudah untuk dipahami, di sini sudah ada contoh. Nah, yaitu untuk contohnya, nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan trigonometri untuk sudut lancip. Untuk yang pertama disuruh nyatakan cos 70 derajat, dan yang kedua sin 200 derajat, dan yang ketiga tan 380 derajat. Maka dijawab di sini sudah saya menjawab cos 70 derajat ada di kuadran 1. Tadi kan untuk kuadran 1 besar sudutnya antara 0 sampai dengan 90 derajat, maka 70 derajat ini termasuk pada kuadran 1. Maka
cos 70 derajat ini ada di kuadran 1 sehingga nilainya positif karena tadi untuk nilai pada kuadran 1 semuanya positif. Jadi untuk pengerjaannya cos 70 derajat atau cos 70 derajat sama dengan untuk nilainya 90 derajat sampai 90 derajat kan dikurang 20 derajat maka sama dengan sin 20 derajat. Nah, yang kedua sin 200 derajat. Untuk 200 derajat ini ada pada kuadran ketiga karena kuadran ketiga ini dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Karena 200 ini masih di bawah dari 270 derajat, maka dia masuk dalam kuadran ketiga. Nah, untuk di kuadran ketiga sin nilainya ada negatif, maka sin 200 kuadrat sama dengan sin 180 ditambah 20 kuadran sama dengan jadinya min sin 20 kuadran atau bisa juga sin 200 kuadran sama dengan cos 270 kuadran dikurang dengan 70 kuadran, maka jadinya sama dengan min cos 70 derajat. Nah, yang ketiga tan 380 derajat. Untuk tan 30 derajat ini ada pada kuadran 4 karena kuadran 4 ini dari 270 derajat sampai 360 derajat. Untuk nilainya negatif. Di kuadran 4 tan nilainya negatif. Maka untuk jawabnya seperti ini. Tan 320 derajat sama dengan tan 360 derajat dikurang dengan 40 derajat sama dengan jadinya min tan 40 derajat atau bisa juga tan 320 derajat sama dengan cos 270 derajat ditambah 50 derajat. Kalau ditambahkan jadinya 320 derajat kan. Nah, maka sama dengan min cos 50 derajat. Nah, seperti itu. Jadi di sini coba kalau misalnya kurang paham lagi, saya lebih perjelaskan lagi. Jadi di sini kan ada tan 320 derajat sama dengan tan dalam kurung 360 dikurang 40 derajat. Ini supaya dapat nilai 320 ini. Nah, kalau misalnya ditambahkan 40, misalnya dikurang 40, jadinya kan 320 derajat, maka hasilnya di tan, maka jadinya kan min tan 40 derajat. Seperti itu. Kalau misalnya yang pakai 270 derajat ini, maka akan dilakukan dengan penjumlahan ditambah supaya dapat 320 derajat. Seperti itu. Nah, yang berikutnya masuk pada pembahasan baru yaitu identitas trigonometri dasar. Jadi identitas trigonometri dasar ini merupakan satu perbandingan trigonometri dengan trigonometri lainnya. Untuk menunjukkan kebenaran suatu identitas trigonometri dapat dilakukan dengan mengubah salah satu atau kedua ruas persamaan menjadi bentuk yang sama. Atau ruas kiri dirubah sehingga sama dengan ruas kanan atau kebalikannya, ruas kanan dirubah sehingga sama dengan ruas kiri. Nah, untuk identitas trigonometri dasar ini ada 3 jenis identitas trigonometri, yaitu
Yang pertama hubungan kebalikan, yang kedua hubungan perbandingan, dan yang ketiga hubungan Pitagoras. Nah, di sini bisa diperhatikan untuk hubungan kebalikan untuk sin alfa kuadrat sama dengan 1 per kosek alfa kuadran. Sedangkan untuk cos alfa kuadran sama dengan 1 per sek alfa kuadran. Sedangkan untuk tan alfa kuadran sama dengan 1 per kot alfa kuadran. Untuk kot alfa kuadran sama dengan 1 per tan alfa kuadran. Untuk sek alfa kuadran sama dengan 1 per tan alfa kuadran. Untuk kosek alfa kuadran sama dengan 1 per sin alfa kuadran. Itu untuk hubungan kebalikan. Nah, bisa diperhatikan di sini bagian poin pertama. Nah, untuk poin kedua hubungan perbandingan, di sini untuk tan alfa kuadran perbandingannya sama dengan sin alfa kuadran dibagi dengan cos alfa kuadran. Untuk kot alfa kuadran sama dengan cos alfa kuadran dibagi dengan sin alfa kuadran. Nah, itu untuk hubungan perbandingan. Sedangkan untuk hubungan Pitagoras, sin kuadrat alfa kuadran plus sin kuadrat beta kuadran sama dengan 1. Sedangkan 1 plus tan kuadrat alfa kuadran sama dengan sek kuadrat alfa kuadran. Nah, yang berikut 1 plus kot pangkat 2 alfa kuadran sama dengan kosek pangkat 2 alfa kuadran. Nah, itu untuk hubungan Pitagoras. Supaya tidak membingungkan dan mudah untuk membuat kita paham, di sini sudah ada contohnya, maka kita langsung lihat pada to supaya tidak bingung. Untuk contohnya, jika sin alfa sama dengan 1 per 2 dan 0 kuadrat kurang lebih sama dengan alfa kurang lebih sama dengan 90 kuadran, hitunglah nilai dari yang pertama cos alfa, yang kedua tan alfa. Nah, untuk jawabannya di sini untuk yang pertama diketahui sin alfa sama dengan 1 per 2, maka A per C. Maka nilai X adalah X sama dengan akar A kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 sama dengan akar 2 kali 2 4, 1 kali 1 1, maka dikurangi jadinya akar 3. Jadi cos sama dengan B per C sama dengan hasilnya akar 3 per 2. Nah, untuk yang B, tan alfa sama dengan A per B. Nah, maka 1 per akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Paham ya? Jelas. Nah, yang contoh kedua yaitu buktikan identitas berikut. Jadi, sin P dibagi cos P plus cos P dibagi sin P sama dengan 1 dibagi cos P kali sin P. Maka jawabannya bukti ruas kiri sama dengan sin P dibagi cos P plus cos P dibagi sin P. Maka jadinya sin kuadrat P plus cos kuadrat P dibagi cos P kali sin P. Maka jadinya 1 per cos P kali sin P. Maka ruas kanan terbukti sama. Jelas ya? Baik, seperti begitu. Anak-anak paham kan? Ternyata gampang ya.
Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Karena tadi kita memulai pembelajaran dengan doa, maka kita mengakhiri pembelajaran hari ini juga dengan doa. Jadi, Ibu mempersilakan anak-anak berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak untuk kehadiran anak-anak. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.